Assalamualaikum, selamat malam. Akhirnya pengajian Gus Abbas di Pemalang sukses. Orang-orang yang kemarin berusaha mengancam atau menekan panitia, satu pun gak ada yang berani nongol. Nyalinya kecut. Seandainya mereka tuh tidak memakai pola-pola begitu, justru dapat simpatik orang banyak. Justru apa? Dapat perlawanan. Orang-orang yang selama ini konsen dengan NKRI justru bersatu mendukung acara itu. Itu orang-orang yang kemarin tuh berusaha mengancam atau menekan panitia. Seperti apa ya, orang tidak tahu Medan. Bahwa Medan di Jawa Tengah itu siapa, apa, bagaimana. Jawa Tengah ini basisnya Banser, basisnya Nahdliyin full. Bisa dibilang salah satu yang paling kuat di Nusantara ini ya Jawa Tengah. Selain itu Jawa Timur. Ancam-mengancam pola-pola seperti itu nggak laku di Jawa Tengah. Sama sekali nggak laku. Di Indonesia ini, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, kan banyak kan pengajian majelis sholawat, pujian-pujian Kanjeng Nabi, pujian-pujian ke Kanjeng Nabi yang mendatangkan massa yang banyak. Ada beberapa Habib tuh ada. Nah, mereka tuh sukses karena apa? Mereka menggunakan cara-cara yang dipakai oleh ulama-ulama NU. Karismatik, cara bicaranya, karakternya itu dipakai. Sama dengan yang dilakukan oleh para kiai NU. Ya karena mereka juga bagian NU. Tapi belum ada di Jawa Tengah, Jawa Timur ini bisa dibilang siapalah Ustadz, Syekh, atau Habib yang memakai pola-pola seperti itu yang agak keras, atau bisa dibilang agak intoleran, atau bisa dibilang sangat-sangat beda dengan karakter Kiai NU terkenal di Jateng tuh nggak ada, susah. Seperti FPI saja mau berusaha eksis di Jawa Tengah itu sulitnya bukan main. Ya karena karakternya itu yang justru mempersempit gerak mereka, bahkan banyak perlawanan gitu loh. Ya akhirnya apa? Ya nggak jadi apa-apa. Acaranya berlangsung damai di kapal TNI, Polri, Pagar Nusa, Banser, Laskar Macan Ali, Kesultanan Cirebon, dan banyak masyarakat. Jadinya aman, lancar. Cara-cara yang mereka pakai itu justru apa? Membangkitkan komunitas baru di Jateng. Dengan embel-embel Laskar Sabilillah, jaringannya meluas. Ini baru 1, 2, 3, 4 bisa dibilang. Didorong dengan beberapa tokoh. Belum lagi misalkan ini menyebar luas. Ya Anda tahu sendiri, justru kelompok-kelompok yang bisa dibilang intoleran akan semakin sempit dan susah untuk gerak di Jateng, bahkan Jawa Timur. Di Jateng itu udah banyak ormas-ormas yang bisa dibilang sangat konsen dengan NKRI itu banyak sekali, sangat banyak, paling besar lah intinya. Ketambahan ini, bahkan komunitas ini bisa dibilang membangkitkan Trah Wali Songo, menyambung sampai Trah Keraton, yang notabene juga banyak yang Trah dari Wali Songo. Apa yang mereka lakukan dengan pola-pola yang lama, cara-cara yang kurang simpatik, justru apa? Membangkitkan Trah-Trah Wali Songo ini untuk hidup di Jawa Tengah, Jawa Timur yang selama ini hanya apa? Menonton, yang selama ini hanya sembunyi, yang selama ini hanya diam. Padahal dari dulu juga mayoritas. Cuman memang caranya itu beda. Mereka sepertinya tidak bisa belajar dari hal lama. Bahkan ormas mereka saja itu sampai bubar. Itu karena apa? Mereka menggunakan cara-cara yang bisa dibilang tidak simpatik. Di Jawa Tengah ini nggak bisa. Anda itu misalkan pamer nasab itu nggak bisa. Tidak bisa. Karena di Jawa Tengah ini ulama-ulama para masyayikh NU itu mengajarkan tidak seperti itu. Ulama itu dihargai ya karena ilmunya, akhlaknya. Keturunan itu nomor sekian. Jika ada keturunan yang dianggap mulia tapi perilakunya, kata-katanya itu terbalik, menabrak syariat, justru akan dihindari. Akan dilirik aja gitu dan dicuekin. Sakit lah gitu. Keberagaman di Jawa Tengah itu nggak bisa ditaklukkan, ditekuk dengan pola-pola begitu.
apalagi praktek politik identitas. Nggak laku, kata siapa laku? Sama sekali nggak laku Jawa Tengah itu. Kalau laku udah dari dulu. Jadi jangan coba-coba menggunakan pola-pola seperti itu lagi, tidak akan berhasil. Wassalam.